Dia berkata, "Tidak." "Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak hari ini berjudul Yusuf di rumah Potifar. Ayat hafalan cerita Alkitab anak kali ini berasal dari Wahyu 3 ayat 11. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dapatkah adik-adik mengingat kapan terakhir kali seseorang meminta adik-adik melakukan sesuatu yang adik-adik tahu adalah hal yang salah? Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik ingat apa yang telah diajarkan oleh orang tua adik-adik di rumah? Atau mungkin adik-adik ingat apa yang telah diajarkan di gereja tentang hidup bagi Yesus? Apakah itu membantu adik-adik membuat pilihan yang tepat? Nah, Yusuf ingat bahwa Tuhan ada bersamanya dan akan membantunya. Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia mungkin tergoda untuk menyerah pada Tuhan. Dia mungkin telah berpikir bahwa Tuhan seharusnya tidak membiarkan dia dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa jauh dari rumah. Tetapi kemudian pikirannya beralih ke rumahnya. Dan apa yang ayahnya, Yakub, telah ajarkan kepadanya tentang Tuhan. Yakub, ayah Yusuf, telah memberitahu Yusuf bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi, Yusuf memutuskan untuk selalu menaati Tuhan. Sebagai balasan dari ketaatan Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual kepada seorang pria bernama Potifar, Tuhan menyertai Yusuf dan memberkati Potifar karena Yusuf. Apakah adik-adik tahu siapa Potifar? Potifar adalah orang Mesir. Dia adalah kepala pengawal Firaun, Raja Mesir. Saat Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan, ia segera memberi Yusuf tanggung jawab untuk seluruh rumahnya. Tuhan memberkati Yusuf dan banyak orang menyukainya. Istri Potifar memperhatikan betapa bagusnya pekerjaan yang dilakukan Yusuf. Dia juga melihat bahwa Yusuf sangat tampan. Setan menggunakan wanita ini untuk menggoda Yusuf. Suatu hari, istri Potifar meminta Yusuf untuk melakukan sesuatu yang Yusuf tahu adalah hal yang salah. Karena Yusuf telah memutuskan untuk taat kepada Tuhan, dia berkata, "Tidak." sebenarnya Yusuf mengatakan lebih dari itu. Dia berkata, "Bagaimana bisa aku berdosa terhadap Tuhan?" Yusuf tahu bahwa melakukan apa yang diminta wanita ini adalah hal yang salah. Dan itu akan menjadi dosa yang membuat Tuhan sedih. Tetapi istri Potifar tidak menyerah. Setiap hari dia meminta Yusuf untuk tidur dengan dia. Dan setiap hari juga Yusuf menolak permintaan istri Potifar. Ketika dia menyadari Yusuf tidak akan melakukan apa yang dia inginkan, istri Potifar memutuskan untuk membuat Yusuf dalam masalah. Yusuf, marilah tidur dengan aku. Dia berkata pada Yusuf. Sekali lagi Yusuf mengatakan tidak. Saat Yusuf berbalik untuk pergi, istri Potifar memegang baju Yusuf dan menariknya.
Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan wanita itu dan lari keluar. Tolong! Istri Potifar memanggil pelayannya yang lain. Yusuf mencoba mendekatiku untuk tidur denganku. Itu tidak benar. Yusuf setia kepada Tuhan dan setia kepada tuannya Potifar. Tetapi istri Potifar menunjukkan baju Yusuf kepada Potifar. Dia memberitahu Potifar bahwa Yusuf telah mendekatinya dan meninggalkan bajunya. Jadi Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Oh, betapa malangnya Yusuf. Dia telah kehilangan pekerjaannya meskipun dia tidak melakukan kesalahan. Meskipun Yusuf berada di penjara, Yusuf tahu bahwa Tuhan masih bersamanya. Yusuf percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dia. Adik-adik yang baik, Tuhan juga ingin bersama adik-adik loh. Saat Tuhan bersama adik-adik, hidup bagi Yesus akan menjadi jauh lebih mudah. Lebih mudah untuk mengatakan tidak pada setan. Yusuf belajar tentang Tuhan dari keluarganya. Yusuf mungkin memutuskan untuk percaya dan menaati Tuhan dari melihat beberapa kesalahan yang dibuat Yakub ayahnya di masa lalu. Ketika adik-adik memutuskan untuk menaati Tuhan, adik-adik akan membuat pilihan yang benar di rumah adik-adik, di lingkungan adik-adik tinggal, dan kemanapun adik-adik pergi. Dan adik-adik tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada adik-adik. Karena Tuhan pasti menyertai adik-adik semua. Pesan dari cerita Alkitab Anak hari ini adalah, ketika aku menaati Tuhan, aku sedang membuat pilihan yang benar di lingkunganku. Sampai jumpa di cerita Alkitab Anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.